Dan hari ini kita akan membahas pasal yang ke-10 dari kitab Pengkhotbah yang saya beri judul adalah akibat-akibat kebodohan. Mari buka Alkitab kita, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Mari kita lihat langsung ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan, dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit, kata Salomo, kata Pengkhotbah, kata Kohelet itu, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, lalat di dalam adonan pembuat urapan menjadi busuk berbicara mengenai peribahasa di zaman itu. Bahwa kesalahan yang kecil, kadang-kadang kesalahan yang sepele, tapi bisa berakibat fatal. Indonesia pun punya peribahasanya, katanya nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya juga sama. Kesalahan yang kita anggap enteng kadang-kadang kita anggap remeh, tetapi justru menghancurkan atau membawa celaka. Bukan berarti kita manusia tidak boleh berbuat kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Selalu saja ada kesalahan-kesalahan tertentu yang kita buat. Tapi minta hikmat sama Tuhan, Roh Kudus menuntun hidup kita supaya kita jangan sengaja berbuat salah. Karena ada kesalahan-kesalahan yang begitu mengerikan yang berakibat fatal. Dan karena dosa seseorang yang namanya Akan, sepertinya simple, sepertinya kecil, sepertinya sederhana, tapi membawa kehancuran kekalahan bagi seluruh umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, saya mengerti, saya menyadari kadang kita juga berbuat salah, berbuat dosa. Tapi hati-hati dalam perjalanan hidup kita, bukannya maksudnya kita selalu sempurna, tak pernah berbuat salah. Oh, selalu saja kadang kita berbuat salah meskipun kadang-kadang kita sudah berjaga-jaga. Tapi janganlah sengaja berbuat salah, janganlah sengaja melanggar perintah Tuhan. Janganlah sengaja berbuat dosa. Kita pikir sepele, tapi justru membawa kehancuran yang begitu fatal. Beberapa dosa yang saya ingat ketika merenungkan firman ini, contoh misalnya perselingkuhan. Pengkhianatan kepada pasangan kita. Ibarat seperti vas bunga yang jatuh, dilem sih bisa, tapi tetap tidak seindah sebelum jatuh. Kita pikir gak apa-apalah berselingkuh, tapi ternyata perselingkuhan membawa kehancuran, baik diam-diam maupun dengan cepat di dalam pernikahan kita. Atau dalam pekerjaan kita, kita pikir ya sudahlah, menipu sedikit gak apa-apa, curang sedikit gak apa-apa. Tapi tahukah kecurangan kita, penipuan kita membawa kita gak bisa dipercaya. Padahal mungkin partner bisnis kita atau klien kita mau order barang yang lebih banyak. Atau mau mempergunakan jasa, kalau kita memproduksi jasa bukan hanya barang, mereka mau order lebih banyak. Enggak jadi. Karena didapati waktu-waktu sebelumnya kita curang, kita menipu mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada kesalahan-kesalahan yang kita anggap kecil, sederhana, enggak apa-apa. Tapi berakhir di dalam kehancuran yang mengerikan. Lewat kejadian Akan yang memberontak itu, padahal mengalahkan kota Ai yang kecil. Mereka belajar sesuatu, kekudusan Tuhan tak bisa dikompromikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika firman Tuhan kita dengar bersama-sama, Roh Kudus mengingatkan ada 1-2 kesalahan atau dosa yang mungkin kita pikir sepele, sederhana, tapi belum diselesaikan. Dan Tuhan ingatkan tiba-tiba di dalam hati kita, gak ada cara lain, bertobat, kita minta ampun, sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Supaya berkat Tuhan jangan tertahan, tidak bisa turun di dalam hidup kita. Sebetulnya di dunia ini ada perjanjian atau ada kesepakatan yang tidak tertulis. Rata-rata hampir semua penduduk di dunia tahu kanan itu berbicara mengenai sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat. Yang kiri kebalikannya, sesuatu yang tidak terhormat. Kadang-kala kita diajari juga, apalagi budaya Asia, apalagi orang Indonesia. Kalau kita mau memberi, kita diajari bukan sejak kita kecil sama orang tua kita, kalau memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Padahal sebetulnya sama saja mau tangan kanan dan tangan kiri. Kita juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kita. Kalau berikan salam misalnya, ketemu dengan teman kita, kita ajari, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ada kesepakatan atau ada perjanjian yang tak tertulis sebetulnya. Dan hampir rata-rata seluruh orang di dunia berbicara mengenai kanan, mengenai sesuatu yang baik. Kiri berbicara mengenai sesuatu yang tidak baik. Salomo hanya ingin mengingatkan saja, menegaskan bahwa hikmat membawa dampak yang baik seperti seseorang melakukan dengan tangan kanan. Tangan kanan berbicara mengenai sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat. Kalau kita penuh dengan hikmat dan kita taat, kita belajar melakukan hikmat itu.
kita seperti orang yang melakukan sesuatu atau kita condong ke arah kanan, pasti perbuatan, sikap, tingkah laku, pikiran kita sesuatu yang terhormat, terpuji. Tapi orang bodoh ibarat mengerjakan sesuatu ke kiri. Orang bodoh pasti endingnya menimbulkan kehancuran, pertengkaran, sesuatu yang tidak terhormat, perkataan, pikirannya, ucapannya, bukan sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat di dalam hidup kita. Meskipun berulang kali dalam pasal-pasal sebelumnya, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bukan meskipun kita minta hikmat atau kita belajar menambahkan hikmat, tetap taruh hikmat itu di bawah namanya takut akan Tuhan. Supaya hikmat kita tidak membuat kita sombong dan kita berpikir untuk tidak perlu Tuhan atau kita menganggap rendah orang lain. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita membutuhkan hikmat, jangan jadi orang bodoh. Dalam ayat yang ketiga juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Apa maksudnya? Saya bacakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia sehari-hari. Versi Indonesia sehari-hari, bahasa sehari-hari. Ayat 3 dikatakan demikian, kebodohannya tampak pada segala gerak-geriknya dan kepada semua orang ditunjukkan kedunguannya. Kita mengerti kok, apakah orang itu berhikmat atau orang itu bodoh, kelihatan dari tingkah lakunya, kelihatan dari perkataannya, kelihatan dari cara dia membangun hidupnya, kelihatan daripada gerak-geriknya, terlihat dari perkataannya. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, membantu kita memudahkan mengerti ayat ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita semua untuk tambahkan hikmat dalam hidup kita. Karena hikmat membuat kita terhindar daripada masalah yang seharusnya tidak kita hadapi. Atau kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana masalah yang kita hadapi. Tapi tempatkan hikmat itu di bawah yang namanya takut akan Tuhan. Jangan pernah hikmat itu menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat 5, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan. Yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh. Sedang tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda. Dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Perhatikan kembali ayat yang keempat. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa sehari-hari. Jika engkau dimarahi penguasa, jangan minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin kita bisa lebih paham maksud daripada ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Bapak Ibu Saudara, tahukah pemimpin atau atasan kita di marketplace, di dalam tempat pekerjaan kita, dia punya kuasa, dia punya wewenang untuk memecat kita kalau kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ayat ini berbicara mengenai dua, seperti pedang bermata dua. Yang pertama untuk kita, para pemimpin-pemimpin, entah apapun atau pemimpin dalam pekerjaan. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, bijaksanalah. Jangan sekedar emosional. Minta hikmat Tuhan, selesaikan dengan kepala dingin berarti penuh hikmat Tuhan. Kalau kita melihat pegawai karyawan kita salah, jangan cuma kita emosional marahin dia. Kalau bisa kasih kesempatan, tapi kalau sudah berulang-ulang akhirnya bisa membawa celaka perusahaan atau bisnis kita, ya dipecat gak apa-apa. Tapi ayat yang keempat ini berbicara mengenai pedang bermata dua. Yang pertama buat kita pemimpin atau para owner atau business owner. Kita yang punya usaha, bijaksanalah dalam memutuskan. Karena saya menyadari sumber daya manusia adalah aset, salah satu aset yang paling berharga yang kita miliki. Bisnis kita bisa naik, bisa turun, tergantung dari tim, dari orang-orang yang kita miliki. Tapi hal ini juga berbicara mengenai kepada kita yang bekerja. Ikut orang lain, meniti karir, meniti profesi. Jangan main-main dengan kepercayaan dari atasan kita. Bahkan Paulus mengajarkan kepada jemaat, dia berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, jangan cuma di depan Tuanmu saja. Tapi Tuanmu gak ada pun, engkau lakukan dengan segenap hati. Karena engkau tahu bahwa upah itu datangnya dari Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana etika di dalam pekerjaan. Kalau kita pegawai, kalau kita seseorang yang meniti karir, jangan sembarangan. Jangan ngawur, apalagi kalau kita salah, lalu kita membela diri kita, lalu menyalahkan orang dan keadaan, tambah marahlah pemimpin kita. Itu maksudnya ayat yang keempat. Kalau penguasa pemimpin kita marah, diam tenang. Kalau itu kesalahan kita akui, minta maaf.
minta kesempatan yang kedua. Tapi kalau dikasih kesempatan jangan ulangi terus kesalahan yang sama. Kalau hari ini kita diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, hati-hati menempatkan orang Bapak Ibu Saudara. Minta hikmat Tuhan. Di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis, tempatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Tempatkan orang-orang yang hebat, tempatkan orang-orang yang rajin, tempatkan orang-orang yang excellent. Karena kalau sekali kita menempatkan orang yang salah, berarti posisi di atas sudah penuh. Sisanya berarti posisi yang di bawah yang kosong, akhirnya diisi oleh orang-orang yang hebat yang seharusnya di posisi atas. Mengenai kepemimpinan, entah kita pemimpin rohani, entah kita pemimpin di marketplace, entah kita pemimpin di rumah tangga, di keluarga, entah kita pemimpin dimanapun, di kampus, di sekolah atau dimanapun. Belajarlah hikmat ini, jangan tempatkan orang yang salah di posisi-posisi strategis. Hancurlah kepemimpinan kita. Karena ilmu kepemimpinan berkata 80% maju mundurnya sebuah organisasi tergantung pemimpinnya. Betapa kita perlu menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Saya merenung dan saya berharap 4 hal ini membawa kita sebagai pemimpin belajar apa sih keahlian yang dibutuhkan. Para pemimpin-pemimpin yang kita taruh di posisi strategis, minimal ada 4 hal ini yang saya berharap apa yang saya ceritakan nanti sebentar lagi memperlengkapi kita. Yang pertama, dibutuhkan orang yang kuat di dalam leadership. Apa sih leadership? Orang itu bisa bagi visi, bisa memberikan pengaruh, bisa menggerakkan orang. Kalau mau taruh orang di posisi strategis, cari orang yang kayak begini, kepemimpinannya bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin belum punya posisi. Tapi kita dipercayakan hal-hal yang sederhana. Dalam pelayanan misalkan kita jadi sponsor mengembalakan 1-2 orang. Jadi CG leader misalnya kita mengembalakan 10 orang, 6-10 orang. Posisi yang lebih tinggi lagi atau kita di departemen kita melayani, memimpin sebuah kelompok di dalam departemen itu kita jadi PIC-nya mungkin. Belajarlah tekun dan setia. Karena pada akhirnya di dunia ini dibutuhkan kepemimpinan orang yang punya kepemimpinan yang hebat. Kalau mau taruh orang, kalau kita sudah jadi pemimpin nih, kita cari orang, taruh orang yang demikian, orang yang punya leadership yang bagus. Karena orang itu bisa menggerakkan orang, bisa mempengaruhi orang dengan baik, punya visi, punya tujuan, punya arahan. Dan mari kita pertajam juga, semua kita termasuk juga saya. Keahlian yang kedua yang dibutuhkan adalah manajemen, manajerial. Manajemen berbicara mengenai membuat rencana, lalu mengeksekusi rencana, lalu mengelola sumber daya. Bukan hanya bisa memimpin punya visi, tetapi harus bisa jadi seorang manajer, bisa ngatur, bisa kelola semua sumber daya yang dipercayakan oleh kita. Kalau kita pemimpin, pilih orang-orang yang bagus manajerialnya, bukan hanya leadership, pilih orang-orang yang bisa ngatur, bisa kelola dengan baik. Sehingga apa yang kita percayakan di tangannya tidak hilang, tidak habis begitu saja. Yang ketiga keahlian ini dibutuhkan teknikal aspek sesuai dengan bidang masing-masing tentu saja. Cari orang-orang yang menguasai bidang-bidang yang memang kita tempatkan orang itu di sana. Ya kalau soal dia kita taruh sebagai mengatur keuangan, dia teknik ngatur keuangan, ngelola keuangan juga pandai. Kalau itu berbicara mengenai mesin misalnya industri, ya taruh orang yang punya teknik juga, punya latar belakang di industri atau mesin itu. Dan yang terakhir, kalau kita mau pilih orang menempatkan di posisi penting, pilih orang yang bisa kerja dengan tim. Jangan hanya kerja sendiri. Saya mengerti sih kadang-kadang orang gak bisa kerja tim, karena dia mungkin terlalu perfeksionis. Dia gak bisa delegasi, gak bisa mempercayakan kepada orang-orang timnya. Saya selalu yakin kerja tim pasti hasilnya jauh lebih baik. Dan pekerjaannya atau secara waktu jauh lebih cepat orang itu bisa menyelesaikan. Carilah orang yang punya 4 kualitas ini. Dan kalau kita menemukannya itu adalah anugerah berkat Tuhan. Tempatkan orang itu di posisi-posisi strategis. Dan kalau kita hari ini belum jadi pemimpin, berkembanglah juga dalam 4 keahlian ini. Karena dunia membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pintar berdoa saja. Bagaimana leadership kita, bagaimana kita mengelola menjadi seorang manajer, bagaimana teknik kita, bagaimana kita bisa skill with people. Soft skill itu bisa teamwork, bisa kerja dengan tim. Kalau ditemukan 4 kualitas itu dalam hidup kita, saya meyakini promosi, berkat secara keuangan, berkat di dalam pekerjaan akan mengikuti dan mengejar kita. Kalau kita merancang sesuatu yang buruk, tahukah Bapak Ibu Saudara, rancangan buruk itu kembali menimpa kita. Saya ingat kisah Esther dalam Alkitab kita. Ada pamannya Mordekai dirancang buruk oleh Haman musuhnya.
Dia buat tiang gantungan. Tahu nggak tiang gantungan yang dibuat Haman, musuh daripada Mordekai? Itu akhirnya Haman sendirilah yang digantung. Jangan merancang sesuatu yang jelek bagi orang lain. Kalau itu timbul dalam hati kita, minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Untuk memberikan kekuatan buang segala niat yang buruk itu. Saya mengerti sih kadang-kala di dunia ini, kadang-kala kita jadi korban ketidakadilan. Kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil. Tapi kalau dibandingkan antara korban dan pelaku, ya saya berdoa sih Bapak Ibu Saudara juga jangan jadi korban ketidakadilan. Kalau bisa Tuhan lindungi kita semua. Tapi kadang-kala kita juga jadi korban ketidakadilan kok. Kadang-kadang kita dicurangi meskipun kita sudah benar. Ada aja orang yang berbuat jahat sama kita. Kalau ada demikian Tuhan juga ngajari kita jangan balas, katanya memang susah. Jangan balas, ampuni, bahkan kasih makan lawan kita, musuh kita, beri minum katanya seterumu. Bahkan doakan, berat banget yang Tuhan minta. Tapi saya yakin dengan kekuatan daripada Tuhan meskipun kita jadi korban. Tapi saya berdoa sih tidak seorang pun jemaat Gereja Mawar Sharon jadi korban. Tapi pun kalaupun jadi korban, Tuhan sudah ngajari. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni, kasih makan, kasih minum katanya malah. Doakan mereka. Tapi jangan jadi pelaku kejahatan. Kalau dibandingkan, lebih baik jadi korban ketidakadilan dibanding kita jadi pelaku ketidakadilan. Karena satu ketika kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan dibuka sebuah kitab yang berisi perbuatan kita, baik atau buruk. Dan setiap kejahatan kita pasti harus dipertanggungjawabkan. Bahkan di dunia ini saja, Salomo di dalam hikmatnya, Salomo Kohelet itu dia mengumpulkan orang-orang bijaksana, dia pengen tahu arti hidup itu apa sih. Lalu dari perenungan dia sendiri, dari orang-orang berhikmat yang dia kumpulkan, dia simpulkan juga. Ternyata orang yang berancang kejelekan, keburukan bagi orang lain. Tak jarang orang itu bahkan selalu rancangan itu balik ke dirinya. Dari pasal 10 ini ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Aplikasi yang pertama adalah jangan sengaja berbuat salah. Maksudnya gimana ya? Apakah kita harus sesempurna itu? Tidak melakukan kesalahan? Seperti yang dibahas di awal. Ada kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan kecil. Padahal berakibat fatal. Ketidaksetiaan, perselingkuhan, dan banyak hal yang kita anggap sepele justru menghancurkan. Jangan sengaja berbuat salah. Saya menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita bisa lakukan kesalahan. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menuntun kita. Dan dengan komitmen, dengan sengaja untuk berbuat hal yang benar. Bukan sengaja ketika tahu salah dan dosa kita sengaja labrak saja. Nah orang-orang yang kayak gitu akan menemui kehancuran di dalam hidupnya. Ambillah komitmen Bapak Ibu Saudara. Jangan sengaja berbuat salah, jangan sengaja berbuat dosa. Yang kedua, miliki atau bangunlah kualitas yang dapat diandalkan. Tadi saya bahas ada 4 kualitas yang harus kita bangun. Leadership, kepemimpinan, manajemen, manajerial, technical aspek, dan yang terakhir teamwork. Asah itu dalam hidup kita. Leadership kita. Ngatur mengelola setiap sumber daya yang Tuhan percayakan di tangan kita. Teknik juga sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kerjakan dengan tim. Karena kerja tim selalu menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Dan dalam waktu yang lebih cepat. Saya berdoa supaya setiap kita diasah keahlian itu, ditambahkan keahlian itu. Dan bahkan kita serius membangunnya, mengasahnya. Tambahkan 4 itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir, jangan sembarangan berbicara. Ada orang berkata, lihat saja Tuhan ciptakan 2 telinga tapi 1 mulut. Hanya mengingatkan kita supaya kita lamban berkata-kata, maksudnya lamban untuk marah, lamban untuk menggosip. Tapi cepat mendengar sehingga kita punya hikmat ketika mau berbicara, kita atur pembicaraan kita. Karena lewat mulut kita bisa menjatuhkan, menghancurkan. Atau lewat mulut kita bisa mengangkat seseorang yang jatuh. Tergantung keputusannya kita. Tapi saya berdoa setiap kita dengan penuh hikmat. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Yakobus pun juga mengingatkan semua dosa. Banyak dosa bukan semua, dimulai dari perkara yang sederhana. Yaitu ketika tidak bisa jaga lidah. Lidah seperti api kecil kata Yakobus. Tapi dapat membakar semua hutan. Lidah seperti sesuatu yang kecil, seperti kemudi nahkoda itu. Tapi bisa mempengaruhi gerak daripada perahu yang besar. Hati-hati menggunakan lidah kita. Kalau dengan hikmat kita menggunakannya, maka orang-orang dibangun, orang-orang diberkati lewat kehidupan kita.
Hati-hati dengan akibat-akibat kebodohan. Saya berdoa supaya kita tidak terjebak di dalam kebodohan-kebodohan itu. Tapi sebaliknya, jadilah orang berhikmat, jadilah orang yang berbuah. Dan kita berdampak di dalam semua aspek kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.